رحمه الله سمعت سفيان ابن عيينة يقول إن العالم لا يماري ولا يداري ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. Di antara adab orang yang berilmu adalah tarkul mira, meninggalkan pertengkaran, wal jadali, dan perdebatan. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, sami'tu Sufyan bin Uyainah yaqul, aku mendengar Sufyan bin Uyainah mengatakan, innal alima la yumari wa la yudari, sesungguhnya orang alim itu tidak suka bertengkar dan tidak suka mencari muka. Orang alim pantang bertengkar. Orang alim tidak suka menjilat, mencari muka kepada orang lain. Mereka hanya mencari muka kepada Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mencari muka dari orang kaya, tidak mencari muka dari pejabat tinggi, tidak mencari muka dari orang terpandang. Tetapi mereka hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanshuru hikmat Allah, dia menyebarkan hikmah Allah. Fa in qubilat, maka jika hikmah yang dia sampaikan itu diterima, hamidallah, dia bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in ruddat, dan jika ditolak hikmah yang mereka sampaikan, hamidallah, mereka juga tetap bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang alim. Dia sampaikan seadanya, sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, sesuai yang ada di dalam Al-Hadis, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Mereka pun menyampaikannya. Apabila nanti diterima oleh orang-orang yang mendengarnya, maka mereka bersyukur, alhamdulillah, masih banyak orang-orang yang suka dengan kebaikan. Dan apabila itu ditolak dari mereka, mereka juga tetap bersyukur, alhamdulillah, kendati pun ditolak, tapi Allah masih mengizinkan lidah saya untuk bisa menyampaikannya. Ya, alhamdulillah, tidak mengeluh. Begitu. Itu kata Imam Syafi'i ketika ia mendengar gurunya Sufyan bin Uyainah mengatakan, itu orang alim, tidak senang bertengkar, tidak suka mencari muka, kerjaannya hanya menyebarkan hikmah dari Allah, ilmu-ilmu agama. Kemudian jika diterima, alhamdulillah, mereka bersyukur karena masih banyak hamba-hamba Allah yang baik. Dan jika ditolak, mereka juga tetap bersyukur karena walaupun demikian mereka masih bisa menyampaikannya. Wa an sayyidina al-imam Abdullah bin Adawi al-Haddad radhiyallahu anhu, dan disebutkan daripada Sayyidina Imam Abdullah bin Adawi al-Haddad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, amin. Kata Imam Abdullah al-Haddad sahibur ratib, min sya'ni ahli al-haqqi tarkul jadal, termasuk daripada kelebihan orang-orang yang hak itu adalah tarkul jadal, meninggalkan pertengkaran, meninggalkan perdebatan. Apakah dilarang perdebatan itu? Tidak diperlukan? Tidak. Makanya kata beliau, wa in jadalu fa bi kalimatin wahidatin, dan jika mereka terpaksa harus berdebat juga, fa bi kalimatin wahidah, maka hanya dengan satu kalimat. Artinya tidak panjang lebar, tidak merambat ke situ kemari. Apa yang difokuskan dan itu menyangkut kebenaran, yaitu yang dibahas. Biqaulihi ta'ala, kata Imam Haddad, karena firman Allah Ta'ala. Mereka itu melakukan perdebatan karena firman Allah. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian berdebat kepada ahlul kitab illa, kecuali billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Berarti Allah memerintah mereka untuk berdebat, tapi dengan cara terbaik.
Kalau tidak, mending jangan berdebat. Kalau nanti akan berujung pertengkaran, mending jangan berdebat. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah engkau, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan bahasa yang bijak, dengan hikmah, dengan kalimat-kalimat yang halus tapi mengena. Kalau tidak mempan, bahasa sindiran, kalimat-kalimat halus tidak mempan juga. Wal mau'izatil hasanah, baru kemudian dengan nasihat yang baik. Artinya, sampaikan dengan jelas dan terang, tetapi pilih bahasa yang baik. Al mau'izatil hasanah. Tidak mempan juga, baru terakhir pilihan ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan yang terbaik. Maksudnya dengan cara, dengan kalimat yang baik. Begitu. Artinya perdebatan itu ada kalanya diperlukan, tetapi nomor paling akhir, nomor 3. Hikmah dulu, dengan bahasa sindiran, dengan bahasa halus, tapi mengena. Gak mempan juga, entah mungkin dia tidak paham. Ucapkan dengan jelas dan terang, tetapi mau'izahnya hasanah, dengan baik. Gak mempan juga, ajak debat, tetapi caranya juga cara yang terbaik. Begitu. Kalau sekiranya tidak akan mempan, lebih baik diam. Oleh karenanya, adab dalam berdialog diantaranya adalah kamu yakin orang itu jika kamu sampaikan dia akan menerima. Artinya kebenaran yang akan kita sampaikan kepada orang yang kita ajak dialog tadi pasti diterima sama dia, silahkan. Tapi kalau seandainya dia pasti menolak, nggak bakal menerima juga, lebih baik diam. Akhirnya nanti pertengkarannya bukan karena Allah lagi, tapi karena hawa nafsu. Akhirnya yang dicari bukan hak kebenaran, tapi yang dicari adalah kalah menang. Orang berdebat, berdialog lintas agama, yang dicari itu mana yang paling benar, lalu diikuti. Bukan siapa yang kalah, siapa yang menang. Itu tinju, itu bulat, ya, itu main bulu tangkis, mencari menang. Kalau berdebat, berdialog seputar agama, yang dicari adalah al-haq, kebenaran. Kalau seandainya lawan bicara tidak akan menerima, walaupun kita benar, ngapain? Buang-buang waktu. Mending diam. Mending diam. Tadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah, sebab sesungguhnya peringatan itu hanya bermanfaat kepada orang yang percaya saja. Kalau orang juga tidak mau percaya dengan kamu, mending diam. Begitu. Dan diantaranya juga adalah menyampaikannya dengan baik, dengan sopan, jangan dengan kasar-kasar. Dulu ada seseorang mendatangi Harun ar-Rasyid. Ada yang mengatakan Ma'mun, Khalifah Ma'mun, ada yang mengatakan Harun ar-Rasyid. Orang ini rupanya melihat sesuatu yang salah, sesuatu yang janggal dari kebijakan Harun ar-Rasyid. Maka orang ini pun menegurnya dengan tegas dan keras. Harun ar-Rasyid terdiam. Setelah orang itu selesai bicara, baru dia mengatakan, afdalu minka ya'idhu man huwa syarrun minni. Kamu gak usah keras-keras kayak gitu. Tahu enggak? Ada makhluk yang lebih mulia dari kamu. Dan dia menasihati
orang yang lebih buruk dari saya, tapi bahasanya apa? Lembut. Siapa dia? Nabi Musa dan Nabi Harun, jauh lebih mulia dari kamu. Nabi Musa Rasul utusan Allah, Nabi Harun Rasul utusan Allah. Kamu siapa? Toh ketika Allah menyuruh keduanya menasihati orang yang lebih buruk dari saya, Fir'aun. Katakan saya jahat, tapi Fir'aun lebih jahat dari saya. Karena dia mengaku Tuhan, saya nggak pernah ngaku Tuhan. Nah, tetapi bahasanya apa? Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Wa qula lahu qawlan layyina. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha wa faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa, Fir'aun, pergi Musa, Harun, pergi datangi Fir'aun. Karena dia sudah lancang dan kelewatan batas. Faqula, maka katakan lahu kepadanya, si Fir'aun itu, qawlan layyina, perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali dia mau mengingat dan takut. Luar biasa. Jadi kata Harun, ente dibandingkan Nabi Musa, Nabi Harun jauh lebih afdal Nabi Musa dan Nabi Harun. Saya dibandingkan dengan Fir'aun jauh lebih buruk Fir'aun daripada saya. Sedangkan manusia yang paling afdal saja mendatangi makhluk yang paling buruk daripada saya, disuruh oleh Allah dengan bahasa yang lembut. Kenapa kamu kasar-kasar? Kata Harun ar-Rasyid. Akhirnya orang tadi diam. Begitu. Dan diantara adabnya juga adalah dengan hikmat. Dengan hikmat, dengan bahasa yang bijak. Ya. Dulu di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah ada orang awam yang ketika itu keluar dari kamar mandi dan akan mengambil wudhu di kamar mandi umum, keluar mau ngambil wudhu. Ketika itu dia pakai sarung dan sarungnya dia sing-sing ke atas sampai pahanya kelihatan. Akhirnya datang orang yang ahli fikih. Dia melihat aurat dibuka di tempat umum. Lalu dengan bahasa yang keras dan nada yang kasar dia menegur orang awam itu. Hei, ya qaliladdin, ustur auratak. Wahai orang yang tidak paham dan tidak berpengetahuan dengan agama, tutup aurat kamu. Kenapa paha dibuka? Karena bahasanya kasar, nadanya seperti sedang memaki-maki. Akhirnya orang awam tadi bukan malah menutup pahanya, dipaconya tapihnya sekalian. Betilanjangnya. Kata dia, saya tidak mau ikut perkataan kamu. Bang, kalau saya jangankan paha nih, saya buka sekalian. Bang, apa urusannya kamu kalau saya telanjang? Ayo, kata dia. Orang awam kan gitu, yang masuk neraka unda jua, ada nyawa jua. Itu orang awam gitu bahasanya. Terserah kuai, aku jua masuk neraka, ada ikam jua. Begitu, langsung diselajurakannya bertelanjang. Jadi nasihatnya tadi kada mempan, justru malah akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar karena bahasanya kasar, nadanya memaki-maki. Ya qaliladdin, wahai yang tidak paham sama sekali dengan agama. Kan bahasanya itu, wahai yang sedikit pengetahuan dalam ilmu agama, itu kan bahasa kasar. Akhirnya ada orang yang hikmat, yang pandai, didatanginya, didekatinya. Wahai fulan, kamu ini orang terhormat di mata masyarakat. Apa kata mereka nanti kalau melihat kamu dalam keadaan telanjang seperti ini? Saya sangat menyayangkan sekali kalau nanti orang-orang bilang kamu gila. Kan kasihan, kamu ini orang terhormat, gak pantas telanjang seperti ini di depan umum. Ayo cepat, mumpung belum ada yang lewat, mumpung belum ada orang banyak kumpul di sini, pasang, pakai sarung kamu. Oh, betul kata kamu, iya. Terima kasih banyak ya. Dia ambil, dia pakai lagi sarungnya. Dia tutup dengan rapi. Karena apa? Yang kedua ini datang memberi nasihat dengan bagus, dengan hikmat dan bijak, tidak memaki-maki. Iya, kamu orang terpandang. Orang-orang di sini mengenal kamu dengan seorang yang baik. Kalau kamu telanjang kayak gini, ntar kamu dibilang gila. Mungkin belum ada orang banyak, ayo pakai langsung sarung. Betul kata kamu.
Padahal intinya adalah bagaimana caranya orang itu berpakaian dengan baik, kan begitu. Cuman cara penyampaiannya yang beda antara yang pertama dengan yang kedua. Jadi cacian dan makian itu tidak akan pernah sama sekali dapat membuat orang berubah. Cacian dan makian itu tidak untuk membangun dan membuat baik orang lain. Justru malah akan menambah keburukan. Itu cara berdakwah. Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain, kakak beradik, ketika keduanya sedang melihat ada orang tua yang sedang berwudu dan wudunya salah. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain melihat abahnya Sayyidina Ali berwudu, melihat kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, sehingga mereka sangat paham dengan wudu dan tata caranya yang benar. Ketika melihat ada orang tua sedang berwudu, ternyata mereka berdua melihat ada yang keliru. Kalau ditegur langsung, pasti orang tua itu tidak akan terima. Karena Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain masih kecil. Namun orang tua ditegur kenanakan, biasanya gengsi, gak mau nerima. Paling sarik. Nah, paikam, dulu aku makan uyah. Ikam belum lahir lagi, aku sudah lahir. Aku lahir waktu masih zaman penjajahan Belanda dahulu. Ikam, banyu-banyunya belum ada lagi. Dulu aku makan uyah. Nah, itu orang itu begitu biasanya. Kalau dinasehati yang lebih muda, gengsi mau nerima. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tahu, kalau kita kasih nasihat, kasih masukan, kita tegur bahwa wudunya salah, pasti dia menolak. Akhirnya apa? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berencana untuk menegurnya dengan bahasa hikmah. Ini perhatikan antara hikmah kebijakan dengan cacian dan makian atau teguran yang keras. Beda. Sayyidina Hasan mendekati orang tua itu dengan adiknya Husain. Kata beliau, wahai kakek, tolong perhatikan kami berdua karena kami akan berwudu. Jika ada yang salah, tegur. Merasa terhormat orang tua ini karena dijadikan dewan juri untuk meneliti siapa yang paling bagus wudunya. Kan begitu. Akhirnya Sayyidina Hasan yang pertama kali wudu. Itu si Syekh kagum melihatnya. Karena wudunya betul-betul sempurna. Betul-betul isbaghul wudu. Mulai dari sunnah-sunnahnya sampai kepada rukun-rukunnya dilaksanakan dengan benar. Tidak ada yang tertinggal, semua sempurna. Kagum dia. Setelah Sayyidina Hasan selesai, maka giliran Sayyidina Husain untuk berwudu di depan kakek tua tadi. Dan dia menyaksikan betapa sempurnanya wudu Sayyidina Husain, tidak kalah dengan kakaknya Al-Hasan. Semua sama persis, tidak ada beda. Wajar orang mereka seperguruan. Abahnya Babu Madinatul Ilmi, kakeknya Rasulullah Madinatul Ilmi. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku kota ilmu, Ali adalah pintunya. Al-Hasan Al-Husain, anak dan cucu mereka. Akhirnya apa? Kakek tua tadi sadar bahwa ternyata selama ini dia salah dalam melaksanakan wudu setelah menyaksikan wudunya Sayyidina Hasan dan wudunya Sayyidina Husain. Akhirnya kakek tua tadi mengatakan kepada Al-Hasan dan Al-Husain, demi Allah, wudu kalian berdua sempurna. Wudu kalian berdua benar, tidak ada yang salah. Tetapi wudu kakeklah yang salah. Terima kasih banyak, kata kakek itu. Kamu siapa? Saya Hasan dan ini adik saya Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang tua itu langsung memeluk Al-Hasan dan Al-Husain yang ketika itu masih kecil. Dia terima akhirnya. Karena apa? Dengan bijaksana. Sayyidina Hasan enggak mengatakan wudu kamu salah, Kai, yang bujur kayak ini. Enggak, Sayyidina Hasan juga tidak. Cuma menyuruh Kai tadi melihat wudu keduanya.
agar kayak itu bisa introspeksi diri bahwa wudunya salah, yang benar kayak yang kami praktekkan ini yang benar. Itu bahasa hikmah. Banyak cara untuk menyampaikan agar bisa diterima. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ada salah seorang raja di suatu negeri bermimpi giginya patah semua, tinggal satu yang tidak patah. Akhirnya dia menyuruh orang-orang istana, prajuritnya, untuk mencari di negeri itu pakar ahli tafsir mimpi. Karena mimpi itu membuat raja kepikiran. Berhari-hari dia memikirkan apa sih tafsir mimpi itu. Gigi patah semua kecuali tinggal satu yang belum patah. Setelah dicari, maka mereka temukan orang yang paling ahli dalam mentafsirkan mimpi. Bahkan guru yang terbesar di antara para ahli tafsir mimpi di negeri itu, yang paling ahli betul, didatangkanlah, dihadapkan kepada raja. Kata ahli mimpi tadi, coba ceritakan kepada saya, Paduka mimpi apa? Kata raja, beberapa malam yang lalu saya tidur dan bermimpi bahwa gigi saya patah semua kecuali satu. Pertanda apa itu? Lalu ahli tafsir mimpi menundukkan kepala dan mengangkat ke arah raja sambil mengatakan, wahai Paduka, ini bertanda buruk bagi keluarga Paduka. Loh, kenapa? Nanti semua keluarga raja akan meninggal dunia, hanya raja yang hidup. Mendengar itu marah raja. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Ya itu sudah tafsirnya. Wah, ini teror, kata raja, bukan tafsir ini. Masa sekeluargaan saya dibantai mati semua kecuali saya yang hidup? Teror ini. Penjarakan dia, kata raja, dan besok umumkan bahwa dia akan dihukum mati. Begitu penguasa, begitu kalau sudah zalim. Ya, kalau menentang atau membuat dia marah, dihukum mati. Akhirnya keesokan harinya diumumkanlah bahwa ahli tafsir mimpi akan dipancung, dihukum mati, penggal kepalanya, meninggal. Akhirnya dicari lagi ahli tafsir mimpi yang lain. Padahal ini sudah guru-gurunya yang paling besar, gurunya yang paling tinggi di antara ahli tafsir mimpi. Jika ada ahli tafsir mimpi di negeri itu, maka inilah gurunya mereka, guru di atas guru. Akhirnya tidak ada satupun ahli tafsir mimpi yang berani mengatakan saya bisa mentafsirkannya. Karena guru besar mereka aja udah dipancung, apalagi mereka. Tapi di tengah-tengah mereka semua tutup mulut, ada seorang anak muda yang juga ahli tafsir dalam mimpi, tetapi dia juga murid daripada guru yang barusan dipenggal itu, dipancung itu. Akhirnya apa? Saya yang akan mendatangi raja dan mentafsirkan mimpinya. Dibawalah oleh prajurit istana ke hadapan raja. Setelah dihadapkan kepada raja, maka anak muda itu bertanya, ceritakan wahai Paduka, apa mimpimu? Raja bercerita, beberapa malam yang lalu saya bermimpi, gigi saya patah semua, kecuali satu yang masih tersisa. Pertanda apa itu? Kata dia, wah, itu pertanda baik bagi raja. Bagi raja. Wah, ini nih yang saya cari-cari, kata raja. Apa tafsirannya? Apa tafsirannya? Kata anak muda itu, di antara semua keluarga raja yang paling panjang umur adalah Paduka. Saya? Iya, raja yang paling panjang umur. Alhamdulillah, dia bilang. Ini nih yang saya inginkan. Ini yang saya maksud. Akhirnya dia suruh orang istana untuk membawakan upeti penghargaan. Diberilah dia hadiah. Semua teman-temannya yang ada di luar istana mengira besok akan diumumkan lagi nih. Orang dihukum mati. Dipancung, mati jua sudah kawan kita tuh. Kejar bubuhan yang di luar istana sana. Ternyata apa yang terjadi? Ketika ia keluar dari istana, dia banyak membawa hadiah penghargaan dari raja. Ada dinar, ada dirham, emas, perak, dia bawa. Akhirnya orang-orang bingung semua. Loh, kok ente bisa begitu? Kok ente bisa? Jangan-jangan ente bohong? Enggak.
Ana nggak mungkin bohong. Kalau ana disuruh nafsirkan, ya ana tafsirkan dengan benar. Pantang bagi saya untuk berbohong. Tapi kenapa guru kita meninggal dunia dipenggal kepalanya? Kok kamu malah selamat begini? Tersenyum aja dia, tawa aja. Gak lama kemudian, ketika raja dan prajuritnya sedang tertidur pulas di istana, tiba-tiba ada kerajaan dari negeri lain datang dan menyerang kerajaan raja itu. Sehingga ketika mereka sedang tidak dalam keadaan siap, karena mereka sedang tertidur lelap, maka disitulah kerajaan yang datang dari negeri lain tadi berhasil membantai dan membunuh semua yang ada di istana, termasuk semua keluarga raja. Istrinya, anaknya, orang tuanya, semua dibunuh, dibantai habis. Ketika kejadian itu terjadi, raja terbangun mendadak dari tidurnya dan lompat dari jendela belakang rumah sehingga pergi ke hutan. Akhirnya semua keluarga raja habis dibantai, gak ada yang tersisa. Tinggal raja yang hidup sendirian. Akhirnya raja tadi duduk di hutan. Dia berpikir tentang mimpinya itu. Ya Allah, betul juga apa yang dikatakan oleh almarhum yang saya pancung itu. Betul juga. Karena apa? Semua keluarga saya mati semua, hanya saya yang hidup. Lalu dia bandingkan dengan pentafsir muda itu. Dia pun mengatakan, dan betul juga apa yang dikatakan oleh anak muda itu. Karena di antara keluarga saya yang paling banyak umur, ya saya. Semuanya meninggal semua. Intinya sama tafsirannya. Cuma cara penyampaiannya yang beda. Yang pertama tadi polos, agak terdengar mengerikan, dikira teror kata raja. Yang kedua tadi bahasanya halus. Intinya sama, yang paling banyak umur adalah raja. Di antara keluarga raja yang paling banyak umur adalah raja. Keluarga raja semua nanti akan meninggal, kecuali raja yang selamat dan hidup. Betul, gak ada yang salah. Cuman bahasanya yang beda. Jadi begitu, penting. Dan di antaranya juga menasihati itu harus di tempat yang pas, cocok, yaitu jangan di depan umum, jangan di tengah-tengah keramaian. Imam Syafi'i mengatakan, man wa'adha akhahu fi sirri faqad nasahahu wa zana, wa man wa'adhahu fil alan faqad fadahahu wa syana. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menasihati saudaranya di dalam sunyi atau di suasana atau di tempat yang sepi, faqad nasahahu wazanah, maka sungguh berarti ia betul-betul menasihatinya. Wazanah, dan memperindahnya. Artinya nasihat itu akan diterimanya. Kesalahan yang ia perbuat itu akan dibenahinya, diperbaikinya jika tempatnya sepi. Faman wa'adahu fil alaniyah, dan barang siapa yang menasehati saudaranya di tempat yang ramai, di tengah-tengah orang banyak, faqad fadahahu wa syanah, maka sungguh berarti ia telah mempermalukannya dan mencorengnya. Itu sama dengan mempermalukan dia, mencoreng nama baik orang. Di tengah-tengah orang banyak ditegur, nanti aja kalau sudah sepi baru tegur, insya Allah diikuti sama dia. Tapi kalau di tengah-tengah orang banyak, sama saja kamu mencoreng nama baiknya. Jadi begitu. Waqala nafa'allahu bih, dan berkata al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, nafa'allahu bih, semoga Allah berikan manfaat kepada kita dengan berkat beliau. Man kana 'arifan bi ilmin, barang siapa yang ia itu arifan bi ilmin, mengetahui ilmu, maksudnya orang yang berilmu, wa mutahaqqiqan fihi, dan dia mendalami fihi padanya, yakni mendalami ilmu. Arifan bil ilmi mutahaqqiqan fihi, orangnya mengenal ilmu dan mendalaminya. Alim. Idza sami'a, apabila ia mendengar, man yatakallamu fi dzalikal ilmi alladhi yuhsinuhu, apabila ia mendengar orang yang sedang berbicara pada
ilmu itu yang ia menguasainya. Yuhsinuhu. Yanbaghi lahu, maka siogianya bagi dia an yaskuta, berdiam saja, wala yatakallama, dan tidak usah ikut nimbrung, tidak usah ikut bicara. Fayuzhira nafsahu, lalu ia menampakkan dirinya. Jangan, ya, jangan. Orang alim yang menguasai dan mendalami ilmu, ketika mendengar orang lain berbicara tentang ilmu yang ia kuasai itu, dia tidak ikut-ikutan bicara. Seharusnya yang bagus itu adalah diam saja. Gak usah menampakkan diri, saya juga paham, gitu. Ini orang yang alim yang mendalami ilmu begitu. Dia diam aja kayak orang bodoh, padahal dia yang paling ahli. Wa idza takallama, dan apabila ia tetap bicara juga, fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu yu'addu minhu, dianggap darinya sakhafatan, adalah lemahnya ilmu, lemahnya akal. Itu dianggap lemahnya akal. Bahasa kasarnya dungu, bukan orang alim itu. Nah, jadi kalau dia paham tentang sesuatu ilmu, ada orang lain membicarakannya, dia ikut bicara juga. Jika kita umpat menyambung, orang bepandir umpat jua menyambung, apalagi gurunya seorang yang bepandir, umpat jua menyambung. Ini kan udah ada pelaluan. Undang ngarakan aja, sidin yang menyambat, sidin yang bepandir, kedosa umpat-umpatan, jadi eho. Itu eho ngarannya. Bergema, menyebut jadi juga ngompati. Jangan jadi eho. Cukup beliau yang nyampaikan, apalagi guru sendiri. Oh iya, lu pernah juga semal tombak aja, nggak usah, kamu dengarkan aja. Jangankan guru sendiri, orang lain saja sedang berbicara tentang ilmu yang kamu ketahui, siogianya kamu diam saja. Gak usah menampakkan diri. Kalau kamu tetap bicara dan menampakkan diri, disitulah letak kebodohan kamu. Fa inna dzalika yu'addu minhu sakhafatan. Maka sesungguhnya itu dianggap dari orang ini sebagai lemahnya akal dia. Dungu. Fakatsirun, maka begitu banyak, kata Imam Haddad, mimman ma'ahu babun, dari orang yang ada bersamanya hanya satu bab saja dari ilmu. Au asyru masaila, atau hanya paham 10 masalah ilmu saja. Yatakallamu, dia bicara, ma'akul liman sami'ahu, bersama dengan orang yang ia mendengarnya, yatakallamu, sedang membicarakan fi syai'in, pada sesuatu minal mudzakarati, daripada mudzakarah. Padahal ilmunya cuma sedikit, hanya memahami satu bab, hanya mengerti 10 masalah, udah ikut nimbrung, udah ikut ngomong juga tentang agama. Jangan. Apalagi kalau di hadapan kamu banyak ulama-ulama yang ngumpul, sebaiknya dengarkan saja. Dengan demikian ilmumu akan bertambah. Al-Imam Abdullah Al-Idrus pernah mengatakan, kuntu astamiddu min kulli syai'in, fasara kullu syai'in yastamidduna minni. Dulu aku mencari ilmu pengetahuan dari siapa saja. Sekarang siapa saja yang mencari ilmu pengetahuan dari saya. Dulu saya mencari ilmu dari siapa saja. Sekarang terbalik. Setiap orang mengambil ilmu dari saya, kata beliau. Karena apa? Beliau senang mendengar, gak banyak bicara. Telinga itu ada 2, mulut hanya 1. Kenapa? Karena kamu disuruh untuk banyak-banyak mendengar dan jangan banyak bicara. Makanya yang 2 itu telinga, mulut cuma 1. Supaya kamu lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Apalagi di hadapan ulama. Adamu mukhalatatis salatin, dan diantara adab orang alim adalah tidak berbaur dengan para penguasa, dengan para pejabat tinggi negara. Dia nggak suka berbaur dengan mereka. Dia nggak suka datang ke pintu-pintu penguasa, ke pintu-pintu pejabat tinggi negara. Enggak, ulama tidak seperti itu. Sebaliknya malah
para pejabat tinggi negara yang datang mendatangi ulama. Begitu. Jangan ulama yang pergi ke sana. Salah. Apalagi ulama yang jadi pejabat. Nggak jelas statusnya itu. Kan ada umara, ada ulama. Umara punya tugas, ulama punya tugas juga. Jangan digabung-gabung. Akhirnya nggak jelas statusnya. Mau dibilang ulama bukan, mau dibilang umara bukan. Akhirnya nang menyambat sambutan bingung. Pas di suatu acara hendak disambut guru, apa dia bupati? Hendak disambut bupati, apa dia guru? Bingung kan jadinya. Nggak jelas statusnya. Yang terhormat Bapak Bupati, apa dia guru? Yang terhormat Tuan Guru, jabatan sidin pulang ada disambat. Bingung jadinya. Oh, disambat apa itu? Makanya ada yang mengatakan ulama dan umara itu ibarat ayah dan ibu untuk umat. Para umara, para pemimpin itu ibunya ibunya umat manusia. Ibunya rakyat yang dipimpin, sehingga apabila mereka mengeluhkan hal-hal keduniaan, maka mereka akan datang kepada para pemimpin. Mereka akan menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin. Oh, kami mengeluhkan kenapa BBM naik misalnya. Kami mengeluhkan kenapa minyak goreng nggak turun-turun harganya misalnya ya. Wajar karena pemimpin itu ibarat ibu bagi rakyat. Dan ulama ibarat bapaknya, ayahnya. Di saat rakyat mereka semua tidak paham tentang agama, tidak mengerti tentang urusan akhirat, maka rakyat ini akan datang kepada ulama dan mengadukan kepada mereka. Guru, Habib, Kiai, ajari pang ulun kayak apa cara wudhu yang benar. Bagaimana ulun dengan istri begini-begini masalah, solusi yang paling bagus menurut agama bagaimana. Ulun pernah mengucapkan ini dengan istri ulun, itu dihukumin talak apa tidak. Ini datangnya ke ulama ini. Jadi ulama itu ayah mereka, tempat mereka mengadukan hal-hal yang berkaitan dengan agama dan akhirat. Dan umara itu adalah ibu mereka, tempat di mana mereka mengadukan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia mereka, perekonomian dan lain-lain. Tapi umara iya juga, ulama iya juga, dirangkap sekali dua. Ibu lain, abah lain, lakian lain, binian lain. Berarti bencong ini. Lakian kata, binian kata. Apa ini statusnya kan begitu. Apa itu? Di antara adab orang alim ada mukhalatatis salatin, tidak adanya mereka bergaul dan berbaur dengan para penguasa. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang adab yang berikutnya di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.